Jadi mereka itu duduk melingkar di ruang tengah, di rumah panggung itu, lampu ini dimatikan semua. Jadi cuma ada satu lilin di tengah. Mereka disuruh zikir dengan suara yang agak mendengung. Bukan lafaz Allah yang jelas, tapi kayak suara hu 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 hu. Dia langsung bilang ke jamaahnya, Ki Lang-Lang sudah hadir. Ki Lang-Lang ini siapa? Haji itu mikir seperti itu. Dia bilang ke jamaahnya seperti itu, Ki Lang-Lang Jagat sudah hadir. Dia ridho sama kalian semua. Malam ini kita buka gerbang pertamanya. Dan dia ini nyuruh semua jamaah berdiri semua. Abah bilang, ini energinya sudah terkumpul semua, Ki Lang-Lang Jagat sudah kenyang, ayo sekarang waktunya kalian berbagi cahaya sesama saudara kalian. Nah inilah awal mula penyimpangan fisiknya teman-teman. Jadi malam itu mereka semua ini disuruh berpasang-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Aji yang asalnya dari salah satu kabupaten di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, Aji sempat menyampaikan sesuatu. Jadi awalnya dia ini sama sekali nggak ada keinginan untuk mengirimkan cerita pengalaman pribadinya ini. Tapi setelah beberapa waktu yang lalu, Aji sempat ngeliat ada tayangan dari Gembara Sunyi dan di situ Aji mendengar ada sebuah kalimat, jangan karena kita tidak pernah mengalaminya bukan berarti hal itu tidak pernah terjadi. Nah karena kata-kata itulah hati Aji ini akhirnya terdorong untuk membagikan pengalaman pribadinya ini. Nah, Aji tiba-tiba ingat dia pernah merasa kecewa. Dia pernah merasa sakit hati sekali dan dia pernah merasa dongkol ketika dia dianggap mengarang-arang cerita. Dia pernah dianggap halu, bahkan pernah dianggap gila ketika dia menceritakan pengalamannya ini. Bahkan, istri dan juga orang tuanya pun juga meragukan cerita yang dia sampaikan. Tapi di momen ini, Aji nggak berharap apapun. Dia nggak memaksa kita semua yang mendengar cerita dari Aji ini harus percaya. Dia cuma pingin sekedar bercerita dan dia pingin membagikan pengalaman mistisnya yang dia yakini kalau peristiwa ini nyata dan dia alami sendiri. Peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 2018 di sebuah daerah pelosok di perbatasan Jawa Barat. Waktu itu memang kondisi ekonomi Aji ini lagi hancur-hancurnya. Usahanya bangkrut, hutangnya juga numpuk. Hampir setiap hari itu selalu banyak debt collector yang datang ke rumah dan dia nyaris depresi. Nah di tengah kondisi yang terpuruk itu dia ketemu dengan teman lamanya waktu SMA. Kita sebut saja temannya ini namanya Rian. Waktu itu jujur Aji kaget ngelihat penampilan Rian ini. Dulu Rian ini orangnya kucel banget, hidupnya juga susah. Tapi pas ketemu itu Rian terlihat bersih, wajahnya itu kayak bersinar dan pembawaannya itu tenang banget. Rian di situ juga pakai gamis putih bersih. Nah singkatnya mereka pun ngobrol. Di sini Rian bilang kalau
waktu itu dia ini ikut majelis zikir khusus untuk pemurnian jiwa. Namanya kita samarkan di sini, kita sebut saja nama kumpulan ini Paguyupan Wong Cahyo. Nah, Rian bilang, Ji, masalah dunia itu cuma kotoran. Ini setelah si Aji ini cerita banyak kepada Rian tentang masalah-masalahnya, terutama soal dunia. Itulah kenapa Rian bilang, Ji, masalah dunia itu cuma kotoran. Kalau kamu mau tenang dan rezekimu lancar lagi, kamu harus buang kotoran itu. Udah, gabunglah sama kita. Ini kajiannya atau peguyupannya itu khusus laki-laki, supaya energinya murni, nggak tercampur hawa nafsu wanita. Jujur, waktu itu Aji nggak mikir yang aneh-aneh. Di pikiran Aji, ya ini cuma pengajian biasa, apalagi ketika dia ngelihat perubahan Rian yang sangat drastis, Aji jadi tertarik. Akhirnya Aji pun setuju untuk ikut, dan mereka berangkat hari Kamis malam Jumat. Lokasinya itu jauh dari jalan raya, mereka harus naik motor masuk ke jalan setapak yang kanan kirinya ini kebun-kebun pohon-pohon sengon. Nah, sampai di ujung jalan itu mereka harus jalan kaki lagi sekitar hampir 500-an meter lebih. Lokasi paguyupan ini itu ada di sebuah rumah panggung tua. Ini bukan seperti pondok-pondok pesantren besar, cuma satu rumah panggung besar yang kayaknya dibuat dari kayu yang kelihatan sudah tua banget. Nah, di bawah rumah panggung itu kolongnya tinggi. Kolongnya itu sekitar, ya ukurannya setinggi orang dewasa lah. Dan gelap banget kondisinya. Yang membuat Aji merinding pas pertama kali sampai adalah posisi rumah ini. Jadi posisi lokasi paguyupan ini. Karena pintu utama rumah panggung ini itu menghadap langsung ke area pemakaman umum desa. Dan di situ memang sepertinya kuburan-kuburan tua. Jaraknya dari rumah ini ke kuburan itu cuma dibatasi pagar bambu yang kondisi bambunya juga reot juga. Nah, Aji sempat tanya ke Rian, Yan, itu kayaknya kok pintu rumah panggung itu kok langsung menghadap ke area kuburan ya? Nah, Rian pas sambil jalan itu ya jawabnya enteng, ya itu biar kita selalu ingat mati, memang sengaja dibegitukan. Biar kita itu nggak cinta dunia. Jawaban itu bagi Aji masuk akal. Nah, di sana di rumah itu sudah ada sekitar 20-an orang laki-laki, semuanya itu pakai jubah putih panjang, dan mohon maaf, ternyata mereka ini nggak pakai celana dalam, karena ini aturan yang harus dipatuhi oleh semua yang ada di sana. Katanya supaya aliran energi dari tanah itu langsung masuk ke tubuh, tanpa penghalang karet atau kain ketat. Nah, singkatnya di situ mereka disambut oleh pemimpinnya, sosok ini dipanggil Abah. Karena waktu pertama kali ke sana, ya Rian itu manggil orang ini dengan panggilan Abah. Orangnya sebenarnya masih bisa dibilang muda lah. Ya mungkin sekitar 40 tahunan, dan sorot matanya itu tajam. Sosok Abah ini tuh nggak banyak ngomong. Dia ngeliat Aji dari mulai ujung kaki sampai kepala, terus kemudian beliau itu senyum. Nah, malam itu juga tanpa basa-basi ritual ini dimulai. Ini sebenarnya bukan ritual yang aneh-aneh, tapi ini cuma zikir. Jadi mereka itu duduk melingkar di ruang tengah, di rumah panggung itu. Lampu ini dimatikan semua. Jadi cuma ada satu lilin di tengah. Mereka disuruh zikir dengan suara yang agak mendengung. Bukan lafaz Allah yang jelas, tapi kayak suara hu. Itu dilakukan terus panjang dan dilakukan terus-menerus tanpa putus. Aji disuruh ngikutin. Nah, di sini keanehan pertama terjadi sekitar 1 jam mereka berzikir seperti itu. Aji ini mulai merasa pusing dan mulai merasa ngantuk banget, dan sampai nggak bisa nahan ngantuknya itu. Ini wajar secara medis karena hiperventilasi. Jadi ada semacam situasi di mana dia kekurangan oksigen karena nafas yang berulang-ulang, ditambah lagi dengan suasana hipnotik dari suara dengung yang berbarengan itu. Jadi dia merasa ada kondisi yang aneh. Tapi di tengah rasa ngantuk setengah sadar itu, Aji mulai mendengar ada suara dari bawah lantai kayu tempat mereka duduk itu. Jadi perlu diingat bahwa rumah ini kan rumah panggung. Jadi di bawah mereka itu kolong kosong. Nah, disitulah Aji mendengar jelas ada suara semacam rantai besi yang diseret. Suaranya berat, kayak rantai kapal yang ditarik di tanah yang keras. Aji di situ sempat buka mata sedikit, dia ngelirik teman-teman yang lain. Kanan kirinya itu dilirik. Mereka semua ini masih merem. Mereka masih khusyuk berzikir yang seperti itu. Nah, Rian yang duduk di sebelah Aji ini juga diem. Aji mikir positif. Kalau memang
orang-orang yang ada di sebelahnya nggak terganggu, ya mungkin yang di bawah itu suara kambing atau sapi warga yang lepas lah. Mungkin yang nggak sengaja masuk kolong rumah ini. Tapi logikanya, kalau ini memang benar-benar hewan, entah kambing, entah sapi, pasti ada suara langkah kaki. Atau paling nggak itu bisa ditebak lah dari gerakannya, dari baunya. Ini nggak ada. Jadi cuma suara besi yang beradu dengan tanah kering itu. Nah, makin lama, suara seretan rantai itu makin kenceng. Dan seolah-olah makin dekat ke arah tepat di bawah tempat duduk sang Abah yang mimpin tadi itu. Tiba-tiba di situ, Abah ngangkat tangan. Nah, semua orang diem. Semuanya itu jadi hening, dan di tengah keheningan itu, Aji mendengar suara dari kolong rumah itu lagi. Dan yang didengar ini bukan suara rantai lagi, tapi suara semacam suara laki-laki, suaranya itu berat, parau, dan kayak orang yang tenggorokannya kering banget. Ya, dia nggak mendengar jelas suaranya, tapi kayak seolah-olah, waktunya. Kayak gitu, kayak ngeremeng lah. Aji kaget di situ. Karena dia yakin, ini suara manusia. Aji mikirnya, ini jangan-jangan di bawah ini memang ada orang. Bisa jadi ada orang gila yang dipasung di bawah rumah. Karena di kampung-kampung di zaman dulu, memang masih ada kebiasaan orang dengan gangguan kejiwaan itu yang dipasung di kolong rumah atau di belakang rumah. Nah, tapi anehnya, Abah waktu itu justru tersenyum ketika mendengar suara itu. Dia langsung bilang ke jamaahnya, Ki Langlang sudah hadir. Ki Langlang ini siapa? Haji itu mikir seperti itu. Dia bilang ke jamaahnya seperti itu, Ki Langlang Jagat sudah hadir. Dia ridho sama kalian semua. Malam ini kita buka gerbang pertamanya. Aji bingung karena dia baru pertama kali ngikutin paguyuban ini. Yang pertama dia pertanyakan adalah siapa yang dimaksud Ki Langlang Jagat ini. Dan apa yang dimaksud gerbang pertama yang mau dibuka. Jadi setelah kejadian suara-suara aneh itu, Aji mikirnya ya bakal ada penampakan hantu atau apa. Ternyata enggak. Abah waktu itu cuma nyuruh mereka semua tidur. Dan mereka semua nurut. Jadi seolah-olah ritual ini sudah sering lah mereka lakukan, tapi tidurnya ini diatur. Mereka itu harus tidur dengan posisi miring ke kanan, terus berjejer-jejer kayak ikan pindang itu, dan nggak boleh ada jarak, jadi harus deket banget. Harus kulit ketemu kulit. Alasannya supaya energi mereka itu bersirkulasi. Nah, Aji waktu itu merasa risih banget. Apalagi dia diapit sama Rian, dan satu lagi, bapak-bapak yang usianya sudah tua. Tapi karena semua orang ini nurut, ya Aji terpaksa ikut. Disinilah Aji mulai merasakan ada sebuah pola pemenjaraan yang halus sekali. Jadi sampai malam, mereka melakukan seperti itu sampai mereka ketiduran. Nah, keesokan paginya, HP dari semua jamaah itu diminta oleh beberapa asisten Abah, katanya supaya fokus ibadah. Awalnya Aji sempat nolak, alasannya ya dia mau ngabari istri kalau ada apa-apa. Tapi Rian di situ langsung nyela. Dia bilang, Ji, kalau kamu masih mikir orang rumah, ya berarti kamu belum pasrah. Percuma kamu di sini masih kepikiran duniawi. Nah, karena waktu itu dia merasa gengsi, dan dia sudah merasa sudah kepalang tanggung, dia sudah ada di situ, akhirnya ya dia serahkanlah HP-nya. Dan sejak saat itu, Aji mulai putus kontak dengan dunia luar. Dia nggak bisa lagi ngabari istrinya, dia fokus ke ritual ini. Rutinitas di sana itu juga monoton, dan membuat fisik semakin lemah. Karena setiap hari, mereka ini cuma dikasih makan, makannya itu nasi putih sama garam, kadang ya ada parutan kelapanya sedikit, kadang mereka juga makan singkong rebus. Minumnya cuma air putih, katanya air putih yang sudah didoakan oleh Abah. Jadi nggak ada lauk yang lain, nggak ada lauk hewani sama sekali. Menurut keyakinan yang ada di paguyuban ini, katanya daging itu membuat darah kotor dan nafsu semakin liar. Secara teori medis, teman-teman, kalau orang yang kurang protein dan karbohidratnya itu minim, otak jadi lemot. Badan juga terasa lemes dan gampang disugesti. Nah, inilah yang terjadi sama Aji. Ketika memasuki hari ketiga, Aji merasa kayak orang linglung. Nah, masuk ke materi pengajiannya, dan ini yang dibilang doktrin Wong Cahyo itu, ketika materi ini disampaikan, Abah itu ngomong seperti ini. Perempuan itu asalnya dari tanah. Sifatnya membumi, menarik ke bawah. Sedangkan laki-laki itu sifatnya langit. Kalau kalian mau mendapat wahyu, mau sukses, ya kalian harus lepas dari sifat tanah ini. Makanya kita di sini ini sesama laki-laki. Supaya energinya langsung naik ke atas, nggak ketarik ke bawah lagi.
Nah, doktrin ini diulang-ulang terus setiap habis mereka melakukan ritual. Lama-lama Aji yang tadinya merasa aneh, dia jadi mulai mikir, oh mungkin benar juga ya. Selama ini kan aku pusing mikirin kebutuhan istri, kebutuhan di rumah. Mungkin itu yang membuat rezekiku seret. Nah, logikanya ini mulai dibelokkan secara perlahan. Dan kejadian aneh yang kedua itu terjadi di malam keempat. Malam itu mereka ini nggak zikir, tapi mereka disuruh meditasi di halaman rumah panggung. Halaman itu memang luas banget. Dan halamannya ini adalah tanah liat yang keras. Mereka semua duduk melingkar, mengelilingi sebuah api unggun kecil. Jarak rumah panggung ke kuburan itu kan dekat banget, cuma dibatasi pagar bambu tadi. Nah, angin malam itu kencang. Jadi bunyi gesekan-gesekan pohon dan juga bambu, itu suaranya sampai menimbulkan suara yang nyeremin. Jadi membuat suasananya itu semakin nggak enak. Dan pas lagi hening-heningnya mereka semua bermeditasi, Aji mencium bau. Awalnya dia ini mencium aroma wangi. Aromanya kalau diingat oleh Aji itu semacam kayak bunga kantil atau bunga melati yang pekat banget, kayak ada orang yang lagi baru ziarah kubur di situ. Tapi selang beberapa detik kemudian, baunya mulai berubah. Dan perubahannya itu drastis jadi bau yang anyir. Ada semacam bau darah dan juga bau bangkai. Baunya tajam banget sampai membuat Aji ini mual. Jadi di situ Aji sempat ngelirik ke arah Rian. Rian diem, tapi wajahnya pucat. Berarti bisa dipastikan kalau Rian ini juga nyium. Tiba-tiba dari kolong rumah panggung yang gelap itu, mulai terdengar suara seperti gebrak, kenceng banget, brak. Kayak ada benda berat yang jatuh atau dilempar ke tiang kayu penyangga rumah itu. Nah, otomatis beberapa jamaah kaget dan mereka buka mata. Tapi Abah yang duduk di depan pintu rumah itu malah ketawa. Nah, ketawanya itu bukan ketawa yang seneng, tapi ketawa yang berat, kayak orang tua yang lagi meremehkan anak kecil. Disitulah Abah bilang, udah tenang. Gilang-lang Jagat lagi main ke sini, dia minta makan. Disitulah Aji ngeliat asisten Abah keluar. Dia bawa nampan, isinya waktu itu Aji nggak lihat jelas karena gelap. Tapi dari baunya, dia bisa memastikan kalau itu bau amis yang tadi sempat dicium oleh Aji. Nah, nampan ini kemudian diletakkan di bibir kolong rumah yang gelap itu dan nggak sampai 1 menit. Aji mendengar jelas ada suara. Kayak orang yang lagi makan. Dan kayak menyeruput kuah yang panas, tapi cepet-cepet banget. Dan suaranya kasar banget. Diikuti dengan suara krak. Kayak suara tulang yang sedang dikunyah. Itu suaranya jelas banget terdengar ketika mereka semua ini diem. Jadi bukan suara anjing, bukan suara kucing. Itu kayak suara mulut manusia yang lagi makan dengan rakus. Disitulah Aji mulai merinding. Logika dia berkata, ini pasti ada orang gila di bawah sana yang dipelihara oleh Abah. Tapi hati kecilnya nolak. Ya tapi ya mana ada juga sih orang yang makan tulang, bunyinya kok kayak gitu, kok kuat banget giginya. Dan selesai dia mendengar suara orang makan itu, Abah mulai berdiri, dan dia ini nyuruh semua jamaah berdiri semua. Abah bilang, ini energinya sudah terkumpul semua, Gilang-lang Jagat sudah kenyang, ayo sekarang waktunya kalian berbagi cahaya sesama saudara kalian. Nah inilah awal mula penyimpangan fisiknya teman-teman. Jadi malam itu mereka semua ini disuruh berpasang-pasangan. Aji ingat betul dia dipasangkan oleh Rian. Dan perintahnya itu aneh. Aneh banget. Jadi mereka ini harus saling menatap mata. Nggak boleh kedip. Dan tangan mereka itu harus saling megang di bagian dada. Di area jantung. Itu mereka saling pegang. Abah bilang di situ, ayo coba rasakan detak jantung saudaramu. Itu bukan cuma darah, itu pintu gerbang. Mulai pindahkan energimu ke dia, tarik energinya ke kamu. Waktu itu pas Aji menatap ke arah mata Rian, Aji ngelihat tatapan Rian itu kayak kosong. Jadi yang dilihat oleh Aji, pupil mata Rian itu kayak membesar, hitam semua. Dan ketika Rian menyentuh dada Aji merasa kayak ada hawa panas yang menjalar masuk ke badannya. Panasnya itu bukan anget, tapi panas kayak yang panas demam. Disitulah dada Aji ini mulai sesak, rasanya itu kayak ada yang menekan paru-parunya dengan keras banget. Aji mau melepaskan tangannya, tapi badannya itu kaku, dia nggak bisa gerak. Nah, di telinga Aji, samar-samar dia mendengar ada suara bisikan. Suaranya itu persis kayak suara yang dia dengar di kolong rumah tadi. Bisikannya itu kira-kira dia bilang, buka. Nah, Aji ini mau teriak, tapi mulutnya terkunci.
Dia lihat di sekelilingnya, jamaah lain itu ada yang badannya mulai gemeter, ada yang nangis tanpa suara, ada yang senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Dan kejadian itu berlangsung ya mungkin sekitar 10 menit. Tapi rasanya itu kayak lama banget bagi Aji. Begitu Abah menepuk tangan 3 kali, nah tiba-tiba badan Aji langsung lemes dan dia langsung jatuh terduduk. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok dia setelah mendengar suara tepuk tangannya Abah, dia langsung jatuh terduduk, nafasnya langsung ngos-ngosan kayak dia ini habis lari jauh. Nah yang mengerikan, setelah sesi itu, Aji merasakan ada sebuah kenikmatan. Nah ini yang bahaya. Jadi rasa takut dan rasa sesak yang tadi itu dia rasakan, itu tiba-tiba berubah jadi rasa euforia. Rasa senang yang aneh. Jadi kayak badan itu jadi enteng banget. Aji merasa semua beban-bebannya itu hilang. Sampai dia itu nggak kepikiran soal utang sama sekali. Dia ngerasa damai banget. Rian di situ menepuk pundak Aji sambil tersenyum. Gimana Ji? Enak kan? Itu baru permulaan. Besok kita masuk ke penyatuan tingkat 2. Itu lebih dahsyat lagi. Nah Aji yang akalnya sudah mulai tumpul gara-gara dia kurang makan, kurang tidur, dan dia kena manipulasi mistis yang baru saja terjadi, dia cuma bisa ngangguk. Dia nggak sadar kalau rasa nikmat itu adalah pancingan dari makhluk yang ada di kolong rumah itu untuk menguasai tubuhnya pelan-pelan. Nah, di malam kelima, suasananya itu langsung berubah drastis. Kalau malam-malam sebelumnya Aji ini masih bisa mikir sedikit-sedikit, malam itu Aji benar-benar dibuat nggak berdaya sama sekali. Kondisi fisik Aji dan jamaah-jamaah yang lain waktu itu sudah parah banget. Ya kita bisa membayangkan 5 hari mereka kurang tidur, mereka cuma makan nasi garam dan dikit banget porsinya, dan terus-terusan dia dicekokin oleh doktrin-doktrin. Tapi anehnya mereka itu kayak ngerasa ada semangat dalam tubuh mereka. Ini efek adrenalin palsu karena otak yang sudah stres berat. Nah malam itu sekitar jam 11 malam, Abah ini mengumpulkan mereka semua, bukan di ruang tengah lagi, tapi di bagian belakang rumah panggung. Nah di belakang rumah panggung itu ada satu ruangan yang katanya selama ini memang tertutup rapat. Begitu pintu ruangan itu dibuka, Aji langsung mencium ada bau yang bikin muntah lah. Baunya itu campuran antara bau kemenyan, ada juga bau keringat apek yang numpuk berhari-hari. Mungkin teman-teman bisa bayangkan, ada ruangan yang biasanya ruangan ini dipakai untuk berolahraga, atau ditinggali orang dengan bau keringat yang mohon maaf bau sekali. Dan itu dibuka. Nah inilah baunya. Dan maaf, ada juga bau sperma. Baunya itu benar-benar pekat dan sumpek. Karena ruangan itu nggak ada ventilasinya sama sekali. Terus di dalam ruangan itu nggak ada lampunya. Cuma ada obor kecil di pojokan. Di tengah ruangan ada gentong tanah liat besar yang isi airnya itu keruh. Di situ Abah ini berdiri persis di samping gentong itu. Kali itu Abah ini nggak pakai jubah putih bersih kayak yang biasanya. Waktu itu dia telanjang dada cuma pakai kain sarung yang dililitnya itu ya asal-asalan. Badannya itu kurus kering tapi urat-uratnya itu menonjol. Dan matanya itu merah banget kayak orang yang nggak tidur sebulan. Di situ Abah bilang, malam ini kita buang sisa-sisa kotoran duniawi kita. Kalian harus saling membersihkan. Air di gentong ini adalah air suci yang sudah dicampur dengan saripati para leluhur-leluhur kita. Nah di situ Aji jujur nggak ngerti apa saripati. Dia sudah bingung, dia sudah ngelinglung, kondisi badannya lemes. Pokoknya waktu itu dia ini kayak nurut semua. Dan di sekeliling ruangan itu ada beberapa senior-senior atau asisten Abah yang sudah berdiri. Mereka semua bawa rotan, kayak semacam rotan lah. Jadi siapa yang nolak itu bakal dipaksa alias dipukuli. Nah di situ itu ternyata nggak cuma Aji yang baru pertama kali ikut paguyuban tersebut. Banyak juga orang-orang baru di situ. Jadi mereka itu ada yang nolak dan mereka langsung dipaksa dan dipukuli dengan rotan ini. Akhirnya ritual ini pun dimulai dan ini gila banget. Abah itu nyuruh mereka berpasang-pasangan lagi. Aji waktu itu dipasangkan lagi dengan Rian. Perintahnya adalah mereka harus saling memandikan satu sama lain menggunakan air yang ada dari gentong itu. Disitulah Aji mulai merasa ada takut. Dia ngelihat Rian itu sambil dia ngambil gayung batok kelapa. Nah, dia mulai nyiduklah air itu dan disiramkan ke badannya Aji. Airnya dingin banget kayak es dan baunya itu amis, busuk. Pas giliran Aji harus menyiram badan Rian, disitulah Aji benar-benar sudah mau muntah.
Bahkan kami yang menceritakan ini pun sudah nggak bisa membayangkan gimana kondisi air itu. Dia nyoba nahan nafas, tapi bau busuknya itu langsung nusuk ke hidung. Pas Aji lagi nunduk, dia nahan mual, dia ngelihat bayangan di dinding. Jadi ada bayangan di dinding yang seharusnya bayangan-bayangan ini sesuai atau samalah dengan gerakan orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi yang Aji lihat itu beda. Di dinding itu ada bayangan, jadi bayangan tubuh Abah itu bukan bayangan bentuk manusia. Bayangannya itu tinggi, besar, agak bungkuk, rambutnya acak-acakan, dan tangannya itu panjang banget sampai nyentuh lantai. Bayangan itu punya tanduk kecil di kepala. Nah, Aji refleks noleh ke arah Abah. Secara fisik, memang ini masih Abah. Tapi wajahnya Abah itu berubah. Mulut Abah itu kayak menyeringai lebar banget. Lebarnya itu nggak wajar, sampai hampir menyentuh telinga. Giginya itu kelihatan hitam-hitam, dan dia ini lagi ngeliatin Aji. Tiba-tiba, Abah ini nunjuk Aji, kamu sini. Jantung Aji itu langsung mau copot. Rian langsung mendorong badan Aji secara kasar. Tuh, dipanggil Abah, cepetan. Aji langsung jalan ngesot mendekat ke arah Abah, dan Abah di situ langsung megang kepala Aji. Tangan Abah itu dingin. Kayak Aji itu dipegang sesuatu yang dingin banget. Padahal udara di situ itu pengap. Dan Aji ini kepanasan di situ, gerah. Tapi ketika dipegang oleh Abah, Abah itu badannya dingin banget. Abah itu berbisik ke telinga Aji. Kalau kamu ragu, Lang-Lang Jagat nggak suka anak yang bangkang. Dia sambil digitukan. Nah, detik itu juga Abah mencengkram rambut Aji dan maksa kepala Aji masuk ke dalam gentong air tadi. Jadi langsung Aji dimasukkan di sana. Aji meronta-ronta, dia nggak bisa nafas. Air yang baunya busuk dan anjir itu masuk ke hidung dan mulut Aji. Rasanya asin, pahit, dan kayak ada gumpalan-gumpalan kecil yang ketetelan di situ. Pas Aji di dalam air gentong itu, Aji buka mata. Dalam kegelapan air yang keruh itu, Aji bisa ngelihat ada sepasang mata merah yang menyala. Mata itu menatap Aji dari dasar gentong. Nggak tahu apakah ini halusinasi atau apa, yang jelas Aji bisa ngelihat mata itu dengan jelas, dan ini bukan pantulan mata Aji sendiri, itu mata makhluk lain. Di kepala Aji ini langsung terdengar suara geraman yang keras banget. Wah, suaranya itu kayak binatang buas yang marah. Dan Aji yakin itu suara dari makhluk yang punya mata merah ini. Aji akhirnya ditarik keluar dari gentong itu oleh Abah. Disitulah Aji batuk-batuk hebat. Dia memuntahkan cairan itu di lantai. Dia muntah-muntah. Sampai kepalanya pusing keliengan. Aji mikir bahwa ritual ini sudah selesai. Ternyata belum. Disitulah Abah teriak, buka gerbang nafsu kalian, jangan ditahan. Seketika itu juga, suasana ruangan ini jadi kacau balau dan brutal sekali. Para jamaah yang lain ini mulai kehilangan akal sehat. Mohon maaf, yang dilihat Aji ini benar-benar disaksikan oleh Aji. Mereka ini mulai saling tindih, saling cakar. Mereka teriak-teriak histeris, antara ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, dan ada yang mengerang kesakitan. Pokoknya brutal sekali kondisi waktu itu. Aji ngelihat Rian di pojokan, mata Rian ini putih semua. Mulutnya juga sudah mulai berbusa. Nah, Aji itu bersandar di dinding tembok rumah itu. Karena tembok ini dari papan kayu, jadi ada sela-sela dari tembok kayu itu. Aji ngelihat di situ ada asap hitam yang keluar. Tapi asapnya itu tipis. Asap itu baunya bau bangkai. Jadi kayak ada orang-orang yang bakar-bakar atau membakar bangkai. Nah, asap inilah yang pelan-pelan itu membentuk wujud. Dan di tengah kekacauan orang-orang yang lagi gila itu, Aji ngelihat ada sosok tinggi besar, hitam banget. Dia ini berdiri persis di belakang Abah. Dan sosok itu memeluk tubuh Abah dari belakang. Kepalanya itu ada di atas bahunya Abah. Jadi kayak Abah ini punya dua kepala. Satu kepala Abah yang manusia, yang menyeringai itu, dan satu lagi kepala hitam kosong dengan mata merah yang menatap tajam ke seluruh ruangan. Terus sosok hitam itu, yang Aji yakin mungkin inilah yang dimaksud dengan sosok Ki Lang-Lang Jagat. Dan disitulah naluri bertahan hidupnya ini mulai muncul. Aji mulai menyusun rencana. Dia tahu kabur dari situ pasti nggak mudah. Pertama karena kondisi fisiknya yang sudah lemah banget. Dan yang kedua, lokasi rumah panggung itu benar-benar di tengah kebun sengon yang jauh dari jalan raya. Mereka yang ada di warung kaget ketika ngelihat ada orang yang jalan keluar dari hutan, telanjang bulat, badan penuh lumpur, kotor, dan wajahnya linglung kayak orang gila. Aji ini cuma jawab pelan,
Kulo Aji Pak, saya Aji. Saya barusan lari dari rumah panggung itu, rumah panggung yang di sana. Sambil Aji ini nunjuk ke arah hutan. Nah, mendengar jawaban Aji, bapak-bapak tersebut bilang, oh wong edan iki,